Learning poverty kita tuh level 70%. Artinya anak usia 10 tahun, 7 dari 10 dari mereka nggak bisa baca. Sebentar, Indonesia? Indonesia. Para pejabat di bidang pendidikan harus tahu persis tugas utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan bikin aplikasi, bukan nyebar laptop, bukan bikin gonta-ganti kurikulum, tapi harus nyata membuat bangsa ini cerdas dan ada ukurannya. Salah satunya adalah PISA, dan PISA sendiri sudah menjadi target RPJMN, sudah menjadi target RPJPN. Di mana Indonesia 5 terbawah dari 170 negara. Itu kita sudah 20 tahun lebih pendidikannya terburuk. Ya, itu. Dan itu kita banyak masyarakat nggak menyadari itu. Karena dianggapnya biasa-biasa saja. Padahal faktanya kita itu membaca saja nggak bisa. Learning poverty kita tuh level 70%. Artinya anak usia 10 tahun, 7 dari 10 dari mereka nggak bisa baca. Sebentar, Indonesia? Indonesia. 70% anak 10 tahun nggak bisa baca. Tidak bisa baca? Tidak bisa baca. Data valid itu? Data valid. Per hari ini? Data World Bank. Per hari ini? Iya. 70% anak Indonesia usia 10 tahun tidak bisa membaca? Tidak bisa membaca. Artinya dia bunyi bisa baca, tapi nggak paham apa yang dia baca. Iya, iya. Itu disebut dengan functionally illiterate atau buta huruf fungsional. Apalagi menghitung, apalagi sains. Iya, kelihatan kan begitu. Buat apa 100 lebih menteri? Buat apa Bang Faisal? Jepang itu hebat 11 menteri. Amerika begitu besar 15 menteri. Kok Indonesia 100 lebih? Karena kekuasaan presiden gak dibatasi dan dia bagi-bagi kue. Lu sini, gue kasih jabatan 1 menteri 3 wamen. Sorry Pak Main ya. 1 badan 3 wamen. Untuk apa? Itu uang rakyat semua. Sementara rakyat berurusan dengan BPJS harus iuran, harus aktivasi, harus pulang lagi, balik lagi. Realitas. PLN rugi 711 triliun. Wow. PLN ini BUMN, Badan Usaha Merugikan Negara. Gimana bisa, Pak? Gimana bisa? Hei, kalian tuh apa kerjanya? Udahlah, ini mah seluruh pengurus PLN ini kayak cabut dah. Kalian tuh gak becus ngurus bisnis. Di bisnis itu menggunakan ilmu ekonomi. Yang namanya ilmu ekonomi menghasilkan untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Nah, ente di ilmu ekonomi aja gak masuk, Pak. Kalau pengusaha itu ketika punya saingan, kita akan berusaha untuk mencari tahu kekurangan saingan kita, biar kita bisa meningkatkan daya jual kita, biar kita keuntungannya besar. Ini kalau ada pesaing. Ente kan gak ada saingan, bos. Semua listrik di Indonesia ini ente monopoli. Semuanya lewat ente. Dan kami bayar tunai. Kok bisa ente punya hutang? Hey! Gaji direksinya kegedean, Pak. Coba spill dulu deh. Gaji dan tunjangannya berapa? Pak Menteri BUMN juga kayak lagi bobo nih. Gak tertarik gitu, Pak, buat mencari tahu kok bisa PLN perusahaan tanpa kompetitor. Gue tegaskan sekali lagi ya, tanpa kompetitor rugi. Duitnya kemana? Terus ente ngutang buat apa, bos? Buat apa ente ngutang? Beneran deh gue tanya. Buat apa? Aduh. Ini salah satu berita terkocak abad ini nih. Ini kayak kalau luar negeri tahu kondisi ini diketawain, Pak. Udah mah satu-satunya, warganya ada ratusan juta jiwa, tapi rugi. Sebetulnya ya bukan mau bela diri. Banyak orang salah paham soal BBM subsidi. Pertamina itu sangat dirugikan secara perusahaan ketika subsidi. Misalnya contoh ya, pemerintah cuma kasih, pokoknya subsidi hanya boleh nombok Rp1.000 per liter. Tahu-taunya harga minyak naik nih. Makanya presiden juga katakan nggak boleh naik. Coba kalau bandingkan gini gampang kok. Kan sekarang kan ada swasta juga yang jual bensin gitu ya. Begitu harga dunia naik, dia pasti naik tuh. Pertamina kagak naikin. Lalu kita ngapain?
Ya nombok. Nah, Pertamina kok rugi? Kok bisa ya? Nah iya, Petronas untung banget sampai bikin 2 tower Petronas, sampai bisa Formula One tuh sponsornya Petronas gitu loh. Gue F1. nggak masuk di pikiran. Gue sih nggak pinter-pinter Korupsinya banget sih. bro. Jangan gue ngomong aja belak-belakan. Pak Purbaya kesel banget dengan Pertamina karena sebenarnya kita tuh bisa untuk tidak mengimpor BBM asal kita bisa membangun kilang minyak di Indonesia, dan ternyata itu semua tergantung pada Pertamina. Sampai Pak Purbaya mengatakan Pertaminanya aja yang malas. Jadi selama ini tuh kita punya minyak mentah, kita jual keluar dan kita beli kembali. Iya bener banget Rin, karena kita nggak punya kilang yang cukup untuk mengolah minyak mentah tersebut menjadi BBM siap pakai. Padahal sebenarnya janji dalam pembuatan kilang minyak itu sudah sejak 2018. Dan ini disampaikan langsung oleh Pak Purbaya sewaktu masih di kemaritiman. Katanya udah janji nih akan bangun 7 kilang dalam waktu 5 tahun. Tapi sampai sekarang nggak ada satupun yang terbangun. Bagi Pak Purbaya, kita rugi besar sebenarnya kalau kita nggak bangun kilang. Karena kita beli terus nih dari Singapura. Apalagi ada yang namanya fluktuasi ya, harga minyak dunia kan. Itu sangat berpengaruh banget pada Indonesia guys. Jadi sebenarnya kalau ada pembangunan kilang minyak di Indonesia dan kita mengolah sendiri minyaknya, ada potensi kita nggak impor sama sekali. Iya dong, ada potensi untuk kita nggak impor. Tapi nggak tahu nih pihak Pertamina. Kata Pak Purbaya nggak mau membangun kilang tersebut. Sampai dikatakan oleh Pak Purbaya itu Pertaminanya aja yang males. Jadi bukan karena nggak bisa bikin, tapi karena males. Makanya Pak Purbaya yang menduduki kursi Kementerian Keuangan saat ini benar-benar akan mendesak pembuatan kilang minyak tersebut. saya membicarakan, saya baru masuk Pertamina, dilaporkan Pertamina akan rugi $1 miliar. Ya saya sebagai komod tentu harus cari tahu dong, apa penyebab ruginya gitu kan. Begitu dicari tahu, direksi buka, ada kontrak lama yang akan dipaksa take or pay tahun ini. Pokoknya nggak diambil barang pun harus bayar. Diambil pun nggak tahu mau jual ke siapa. Ini kan sesuatu yang ya, saya gimana langkahnya? Saya tentu panggil komite audit. Fungsinya kan cuma komut kan, mengawasi, memberikan saran. Saya panggil komite audit rapat. Ini kasus ini gimana? Ada auditor, ada orang BPKP segala macam mantan gitu. Oke katanya, kita bentuk fungsi internal audit untuk periksa dulu. Fungsi internal audit orang dalam yang lama. Saya berpikir ini kasus sudah tahun-tahunan nih dari 2013. Kalau dia nggak ada temuan, mau ngomong gitu ya. Jangan-jangan oknum-oknum pemeriksa dari BPKP pun mungkin anggap nggak ada temuan. Karena belum ada kasus, mungkin. Akhirnya saya tanya sama BPKP itu, ada nggak orang luar yang mau masuk? Dan saya kan orang kan tahu istilahnya teman presiden gitu kan. Itu yang kata Om Tandi Aweng almarhum bilang, kamu kan lebih gampang. Saya mau, pokoknya Chief Auditor Eksekutif saya yang cari. Carilah orang bekas BPKP juga, masih muda, Agus Mulyatno namanya. Datang, dia udah swasta, dia nggak mau Pak. Saya udah nggak mau tas BUMN apa, saya udah. Terus saya makan, pendekatan, saya bilang bantulah, ini kan legacy apa. Akhirnya dia terima Pak. Nggak terima, dia mulai lakukan. Sayang dia pertama kena COVID. Beberapa bulan balik, kita bentuklah tim optimalisasi biaya, audit, dia bisa lempar BPKP, keluarlah hasil audit. Bahwa ini kontrak semua nggak sesuai, segala macam itu. Nah lalu saya dicecar dari pengacara kan, seolah-olah. Iya, Bapak kelihatan berdebat dengan pengacaranya. Dia pakai bahasa gini, tahu nggak nih Bapak nih, saya bela nih, ini nggak salah, udah 8 bulan di penjara. Kenapa kamu laporkan jadi masalah? Itu pakai saya kayak gitu kan, dia seolah-olah kalau nggak ada Ahok kan nggak pernah ada masalah LNG. Dalam hati saya, berarti kurang ajar semua dong. Terus saya bilang, makanya saya marah kan, kalau lu nggak ada masalah, kenapa lu jadi tersangka? Persis. Kalau kamu tidak terima ini jadi tersangka, saya bilang hasil audit nggak bisa terima, ya kamu tuntut aja yang audit, betul nggak Pak? Kan saya juga nggak ada maksud mau menjarain siapa, saya juga nggak kenal kamu kok. Saya nggak kenal, saya bilang. Saya nggak kenal Pak, karena saya masuk udah berhenti Pak. Udah berhenti, saya nggak kenal. Saya cuma mau menyelamatkan kenapa ada kontrak yang bisa belanja $20 miliar, udah nggak ada yang beli terus gitu loh. Padahal nggak ada jaminan pembeli waktu itu. Iya kan aneh kan. Alasan dari kebutuhan, saya nggak bisa. Terus termasuk yang Mozambik, untung batal. Untung saya ada. Indonesia jual Pertamax Rp13.500 per liter. Tetapi ruginya ratusan triliun. Tapi Malaysia
jual Pertamax 7.800 tapi untungnya ratusan triliun. Indonesia. Untung gede, tetap rugi. Indonesia ini raja minyaknya ASEAN karena tahun 90-an produksi minyak kita itu bisa peaking sampai 1,7 barrel per day. 60% produksi minyak ASEAN itu datangnya dari Indonesia. Tapi yang terjadi sekarang, porsi investasi minyak di Indonesia drop dari yang dulu sekitar 70% dari total investasi di ASEAN, sekarang hanya tinggal 20%. Bahkan Malaysia yang nilai investasinya dulu hanya sekitar 15% saja, naik 2 kali lipat menjadi 30%. Bahkan kalau kita bandingkan 10 tahun yang lalu, ya investasi minyak di Indonesia itu sekitar 15 miliar dolar. Hari ini tinggal setengahnya, yaitu 7 miliar dolar. Sebaliknya di Malaysia, investasi 10 tahun lalu sekitar 8 miliar dolar. Hari ini naik 2 kali lipat menjadi 16 miliar dolar. Jadi total RN di Malaysia setara dengan hampir 800 juta USD per tahunnya. Sebaliknya di Indonesia itu hanya sekitar 300 juta USD. Dari R&D ini, Malaysia menggunakan berbagai inovasi, berbagai teknologi yang baru untuk meningkatkan produksi mereka. Malaysia menggunakan AI-driven exploration, kemudian mereka juga menggunakan subsea robotics untuk eksplorasi lepas pantai. Stasiunnya juga floating, tidak seperti di Indonesia. Belum masalah, stasiunnya masih on-site di Maluku. Dan relatif inovasi di Indonesia hanya satu, yaitu menggunakan EOR. Jadi kita masih kalah jauh secara R&D dibandingkan Malaysia. Padahal Indonesia dan Malaysia punya masalah yang sama, yaitu aging wells. Jadi sumur-sumurnya sudah pada tua, produktivitasnya menurun. Tapi recovery rate sumur-sumur di Malaysia itu sekitar 35-40%. Di Indonesia hanya sekitar 20%. Dan bahkan di sisi hilir kita juga kalah dengan Malaysia. Contohnya harga Pertalite dengan RON 90 itu harganya sekitar 10.000. Di Malaysia RON 95 harganya hanya 7.000. Padahal Pertamax kita yang RON 92 saja harganya sudah 14.500. Lebih tinggi lagi di Malaysia, RON 97 harganya hanya 11.000. Jadi, lifting minyak kita turun terus karena porsi R&D kita turun terus. Nah, investor lebih melirik negara-negara lain, melirik Malaysia, dan menjadikan inovasi dan teknologi yang kita pakai untuk eksplorasi kalah dibandingkan dengan negara lain. Sehingga recovery rate dari sumur-sumur kita masih terbatas, berdampak juga ke sisi hilir. Harga minyak kita lebih mahal dibandingkan negara seperti Malaysia. Kenapa ini semua terjadi? Karena ada trust issue kepada Pertamina. Pertamina dianggap sebagai salah satu perusahaan minyak paling korup di dunia ini. Nah, ini yang menjadikan Pertamina kalah dari Petronas. Dulu Petronas belajar di bawah Pertamina. Sekarang Petronas sponsor F1, dibina KLCC, dibina Putrajaya dan untung tahunan beranggarkan 50 ke 100 bilion setahun. Pertamina masih bergelut dengan skandal dan hutang dan untung tahunan dalam 3 ke 4 bilion sahaja. Anak murid dah jadi pengetua sekarang. Macam mana Petronas boleh jadi lebih daripada Pertamina? Semua bermula pada tahun 1970. Malaysia ni baru merdeka dan tak ada pengalaman urus minyak. Jadi Petronas pun belajar terus daripada Pertamina sebab Pertamina antara syarikat minyak yang pada masa itu paling besar di Asia Tenggara. Secara logik Pertamina ni adalah go to guy lah dekat ASEAN ni untuk kalau belajar oil and gas. Dan pada tahun 1975 boom, skandal pertama Pertamina muncul, which is CEO mereka masa tu Ibnu Sutowo dilaporkan seleweng hampir 10 bilion. Dia adalah orang kuat pada Soekarno. Banyak isu campur tangan politik, semua ikut kepentingan peribadi dan dia tak ikut prestasi. Dan Pertamina mulalah hilang reputasi. Kita tengok Petronas pula, Tun Razak dengan Tan Sri Azizan ambil pendekatan profesional dalam memulakan Petronas ni. Mereka jadikan Petronas ni sebagai satu syarikat yang bergerak mengikut merit. Hasilnya, sekarang ni Petronas dah pun expand ke 50 negara. Dia bangunkan LNG plant Bintulu, antara yang paling besar di dunia. Dia buat kapal LNG paling besar di dunia, dia buat 2. Dan pada tahun 2022, punya revenue 376 bilion dengan keuntungan bersih 100 bilion. Pertamina revenue 75 bilion setahun dan untung dia dalam 4 bilion. Tapi malangnya di Pertamina, setiap tahun akan ada skandal baru yang muncul. Dan terbaru, Pertamina muncul dengan skandal Pertamina Gate, which is merugikan negara Indonesia 12 bilion. Sumber banyak, sistem bocor, penyelewengan oleh pekerja Pertamina itu sendiri. Pengajaran besar untuk usahawan. Walaupun hang ada sumber yang besar, tapi kalau pengurusan hang lemah, hang tak boleh pergi mana. Korang perasan tak?
Orang yang lemah selalu salahkan orang lain. Kita tengok Petronas, walaupun dia ada sumber yang kecil, which is 1/3 saja daripada Indonesia, tapi dengan sistem yang kuat, dia boleh gandakan hasil dia lebih daripada Pertamina. Petronas adalah simbol kejayaan, bukan sebab nasib, tapi sebab disiplin. Daripada murid, Pertamina sekarang dah jadi global icon. Jadi kalau bisnes hang kecil hari ini, jangan risau. Petronas dulu pun belajar orang. Kalau kalian nonton F1 dan ada tulisan Petronas di mobil Mercedes, sebenarnya Petronas sudah lama banget loh di F1. Petronas pertama kali masuk F1 itu di tahun 1995 bersama tim Sauber. Uniknya, mesin Ferrari yang digunakan Sauber pada waktu itu di-branding menjadi mesin Sauber karena Sauber di masa itu pengen banget punya mesin F1 sendiri dan akhirnya bekerja sama bersama Petronas. Dan mereka juga menjadi sponsor utama dari GP Malaysia dari 1999 sampai 2017. Petronas itu juga ikut membangun eksistensi F1 di Asia Tenggara, termasuk di kita, Indonesia. Habis itu lanjut mereka bekerja sama bersama BMW Sauber dari 2006 sampai 2009. Sampai akhirnya di tahun 2010 Petronas pindah ke Mercedes. Dan you know the rest. Petronas dan Mercedes menjadi 8 kali juara konstruktor berturut-turut. Mercedes bisa dominan di F1 itu karena bensin yang digunakan itu adalah bensin dari Petronas, yang bensinnya bersih, kualitasnya terjamin. Coba bayangin kalau misalkan Mercedes pakai bensin tetangga yang sering dioplos, gak kebayang tuh mobil bisa jalan atau enggak sebenarnya. Menurut gua mah Petronas bukan cuma sponsor tempelan doang nih, bukan cuma itu doang, tapi mereka juga bikin pelumas, bikin oli, bikin bensin untuk performa tinggi untuk mobil Mercedes. Makanya Mercedes bisa jago banget di F1. Jangan lupa follow ya buat info-info F1 selanjutnya.